Halo, selamat malam. Jam 9.19. Kita sekarang lagi ada di Pangalengan. Sambil ya sebenarnya ini perjalanan pulang sih dari arah situ Cilencam menuju Bandung. Dan ya mau sekalian kita ngevlog ya malam-malam sambil lihat kondisi kalau pulang dari Pangalengan nih malam-malam gimana nih kondisinya. Yuk, kalau gitu pantengin terus ya. Info juga beberapa saat waktu lalu di sini tuh sebenarnya udah hujan tuh, baru hujan. Oh, sekarang kita ada di bundaran Pangalengan nih, menuju arah Bandung. Kalau dilihat sih dari traffic ya atau keadaan di sini jam segini tuh masih cukup ramai sih. Saya pikir jam segini tuh daerah sini pasti sepi ya. Ternyata cukup ramai juga. Cuman nggak tahu tuh kalau di daerah Pangalengan yang agak sepi, yang nggak ada perumahan, maksudnya nggak ada pemukiman lah. Nggak tahu tuh seberapa gelap dan seberapa sepinya di jalan. Tapi kalau dilihat kalau di Pangalengan sendiri masih cukup ramai. Dan sekarang tuh jam setengah sepuluhan sih, setengah 10 kurang kan. Dan cukup ramai. Harus agak hati-hati sih, licin sama gelap. Kalau nggak pakai lampu tambahan mungkin kayaknya jalan nggak akan terlalu kelihatan ya, apalagi kalau buat orang-orang yang nggak tahu trek, nggak tahu jalan ke sini atau pertama kali ke sini, ataupun ya orang yang nggak biasa sih, yang nggak biasa lewat jalur sini pasti agak sedikit apa ya, kayak ngeraba-raba itu jalan belokan atau lurusan. Apalagi ini habis hujan sih, agak licin nih belokan. Jadi kudu hati-hati. Toko-toko masih buka jam segini. Walaupun nggak tahu sih, sebagian besar toko oleh-oleh masih buka ya. Nah, daerah sini udah mulai agak gelap nih. Ini toko yang jual kerupuk sama buah-buahan sih. Masih buka jam segini. Nggak tahu tuh dia buka sampai jam berapa. Atau emang nggak tutup sama sekali ya, kayak warung Madura. Cukup ramai juga sih. Ini nggak tahu mobil yang pulang dari wisata atau memang warga sini yang memang mau berangkat ke Bandung. Lihat dari platnya sih nggak begitu jelas. Oh, plat D berarti masih orang sini sih. Ini memang menuju arah kota. Atau memang orang Bandung yang habis liburan ke Pangalengan ya, pulangnya malam. Sebagai info, hari ini tuh hari Minggu. Jadi ya besok waktunya orang-orang masuk kerja ya. Jadi ya masuk akal sih kalau orang-orang mungkin liburan ke sini pulang malam karena besoknya harus kerja. Ya nggak tahu lah. Yang siang dulu. Nah, kan lumayan gelap jalur sini.
lampu penerangan belum ada banyak kayak. Warga lokalnya beda, karena tahu jalur pasti agak kencang. Saya mah boro-boro nggak berani. Jalurnya juga banyak tikungan, plus habis hujan agak basah. Jadi ya agak riskan sih kalau yang nggak tahu jalur. Bensin juga tinggal 1 bar dari arah Pangalengan. Semoga bisa sampai ke pom bensin terdekat ya. Ya kita agak ngebut dikit. Tikungan nggak kelihatan. Masuk daerah sini lumayan sepi sih. Kalau motor cuma 1-2 ya. Tapi kalau mobil kayaknya tadi ada mobil pengangkut sayur. Ya sama yang mungkin yang udah habis liburan ke Pangalengan. Agak lumayan serem sih kalau kosong jalan, kan gelap. Wih, basah cuy. Yang ngerinya tuh kalau tikungan gak kelihatan, kita nyangkanya lurus ternyata belok. Masih banyak yang beraktivitas gitu ya. Kayaknya nggak sepi-sepi amat, masih ada lah 1-2. Ut. Agak basah nih. Tikungan tajam. Wait. Oh. Siap. Ini platnya plat B nih. Kayaknya dari Jakarta. Jujur agak kurang pede di sini tuh, karena kalau mau nyalip banyak tikungan. Yang ngerinya kalau ya itu waktu kita istilahnya mau nyalip ternyata tikungan dan kayak ini nih nggak ada penerangan. Ya takutnya bablas atau ya amit-amit crash lah. Kosong nggak gelap ini daerah sini asik, lumayan gelap. Tikungan. Tikungan lumayan gelap. Kalau teman-teman nanya
pulang atau mau ke arah Pangalengan malam-malam aman nggak? Ya so far tadi li lihat sekitar jalanan sih ada beberapa titik yang kayak sepi ya. Tapi dibilang sepi banget enggak. Cuman kalau misalkan teman-teman itu riding sendirian dan memang lampunya kurang terang ya agak hati-hati aja sih. Dan kalau bisa, terutama rider cewek mungkin harus ada temennya ya. Agak sedikit riskan juga sih. Biar kalau ada apa-apa bisa ada temennya lah. Walaupun nggak tahu nih warga lokal kalau pulang, basah nih. Ini kalau warga lokal nih yang pulang dari arah Bandung ke arah Pangalengan, apakah aman atau enggak? Kalau ada orang sini, boleh dong komen aman nggak sih jalur sini atau memang jalur sini tuh nggak direkomendasikan ya kalau pulang malam-malam. Soalnya jujur saya juga baru pertama kali sih lewat sini malam-malam. Ini bensin juga cuma 1 bar lagi. Agak deg-degannya tuh bukan cuma karena sendirian di jalan kayaknya, tapi deg-degan takut bensin habis belum nemu pom bensin. Ya semoga nanti ketemulah di bawah, ini soalnya masih di atas sih kan gelap, nggak ada penerangan. Ini kalau dilihat aspalnya masih baru ya kayaknya. Soalnya setahu saya di sini walaupun jalannya lumayan relatif bagus, tapi masih ada beberapa bagian yang biasanya lubang-lubangnya itu kelihatan, tapi so far kayaknya ini habis diaspal deh. Soalnya nggak nemu lubang. Ini untung jaket di double nih. Kalau nggak di double kayaknya lumayan menusuk kulit ya. Soalnya lumayan dingin nih. Apalagi yang waktu tadi masih di daerah atas ya, di Pangalengan atas. Itu lumayan kerasa. Kalau misalkan jaketnya tipis atau nggak di double ya pasti kerasa sih lumayan ya. Apalagi udah malam kan lumayan nusuk tuh. Malam-malam riding jaket tipis ya sudah menggigil lumayan. Ini nggak tahu nih estimasi nyampe ke tempat tujuan jam berapa. Harusnya sih sekitar sejaman ya kayaknya. Berarti ya setengah 11-an kayaknya. Tikungan ternyata.
Oh iya nih, berhubung eh, apa namanya, ini motor sebenarnya sudah ada perubahan. Saya mau sekalian bahas nih, kalau motor mau dipakai perjalanan jarak jauh, part-part apa aja yang mesti diganti ya, atau mungkin di-upgrade. Yang paling penting sih satu ya, menurut saya itu adalah pengereman. Pengereman minimal si selangnya yang diganti sih. Seperti kondisi sekarang kan ini banyak turunan nih, dan ya Matic notabene-nya itu dia fokusnya ke pengeremannya itu lebih kerjanya itu lebih keras sih, jadi lebih terfokus lah, nggak ada engine brake. Walaupun kalau nggak salah Matic itu bisa engine brake tapi dikit dikit banget. Ya, hal pertama yang mungkin bisa pertimbangkan adalah ganti selang rem. Selang rem yang kalau tidak salah bahannya itu kawat baja ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu setidaknya meminimalisir kita untuk menghindari yang namanya lost rem. Kayak di tempat-tempat wisata tertentu kayak Bromo kalau tidak salah dia ngasih peringatan tuh yang jalur Probolinggo, peringatan untuk hati-hati, terutama untuk Matic. Karena kalau kita pulang dari Bromo tuh turun, rem Matic kan dipaksa bekerja keras tuh karena nggak ada engine brake. Nah, di saat seperti itu kalau bawaan standar biasanya dia memuai, karetnya molar. Jadi selang karet itu kalau kena panas lama-kelamaan melar, dan itu yang menyebabkan si minyak remnya itu nggak bisa kepompa ke kaliper yang di bawah tuh yang ada di piringan cakram. Dia nggak bisa ngejepit, atau ya jatuhnya dia nggak bisa ngerem, nggak ada tenaga buat ngerem, karena waktu minyak rem dipompa, si minyaknya itu tidak memompa rem yang ada di bawah, malah dia melar ke kiri dan ke kanan. Makanya itu selang rem bawah pabrikan itu nggak jelek, cuman untuk penggunaan jarak jauh baiknya itu segera diganti ya, khusus untuk Matic. Walaupun ya motor kopling atau motor bebek pun sebenarnya dianjurkan untuk ganti sih kalau memang sering dibawa ke trek seperti Pangalengan ini. Kalau pulang turunan kan, nah direkomendasikan ya lebih baik diganti sih. Itu hal yang paling basic ya kalau kita mau ajak motor kita untuk tempur atau dipakai jarak jauh. Terus ya kalau yang kedua, kayak sekarang saya pakai nih, ini ada lampu tambahan. Kebanyakan Matic sekarang sih, atau motor-motor sekarang, lampunya memang tidak terlalu terang, putih tapi nggak terang. Kalau misalkan teman-teman seringnya berpergian malam-malam ke jalur yang kayak lampu-lampu pinggir jalan itu sedikit, ya baiknya sih ditambah sama lampu tambahan sih. Itu opsi yang paling paling menurut saya lebih ekonomis sih, ketimbang kebanyakan orang sekarang ganti ke bilet. Bilet itu harganya nggak murah gitu, dan pemasangannya itu pasti dia ngorbanin part yang lain. Kayak ya rumah lampunya itu ada yang dicoak-coak, dan setahu saya bilet itu dia mengkonsumsi dayanya lebih besar. Ya mungkin ke umur aki mungkin lebih pendek ya jatuhnya. Cuman saya juga kurang tahu sih, karena selama ini belum pernah pakai bilet di motor saya yang manapun. Jadi ya mungkin ada teman-teman yang komentar pengalamannya pakai lampu bilet tuh
bagaimana, apakah awet, aman, atau malah banyak trouble? Apa perawatannya yang harus diperhatiin ya? Kalau ada yang harus diperhatiin apa aja sih? Saya jujur nggak tahu sih. Kalau ada yang tahu mungkin bisa komen. Itu jadi kayak apa ya? Kayak modifikasi kalau trek yang kita lewati itu trek yang kebanyakan daerah gelap, atau kalau enggak kalian mau touring tuh nggak tahu trek, atau treknya itu lebih kebanyakan lampu ke daerah-daerah belusukan lah, yang lampu penerangan jalannya itu sedikit, kayaknya itu wajib deh. Soalnya lampu saya juga ini juga nggak terang sih kalau malam-malam lampu bawaannya. Ini lampu bawaannya hampir nggak kelihatan. Oh, kita isi bensin dulu. Apa itu? Oh, tambang kilasnya kedip-kedip. Kayaknya baterainya udah mulai habis. Soalnya ini motor udah hampir umurnya ini 2023. Berarti udah 2 tahunan nih. Baterainya udah mulai habis. Dan itu pun baterainya remote-nya itu nggak pernah saya matiin sih. Kan ada tuh orang yang remote-nya itu kalau misalkan udah nyampe ke tempat tujuan dia matiin juga di remote-nya. Nah, saya nggak pernah tuh. 2 tahun ya, lumayan lama ya. Lumayan awet juga ya kalau buat lama. Sebelumnya juga saya sempat punya tuh Suzuki GSX yang keyless itu, kalau nggak salah 1,5 tahun masih awet baterainya, belum ada tanda-tanda udah habis baterainya. Kalau pemakaian wajarnya berapa lama ya kalau baterai? Yang tahu bisa sharing dong. Kalau baterai remote keyless itu bertahan berapa lama ya? Agak penasaran juga sih. Kalau sekarang daerah sini masih udah agak ramai, nggak segelap yang tadi. Dan kalau Pangalengan atas masih ada beberapa titik yang memang agak gelap. Tapi kalau udah sampai agak bawah mah lumayan ramai. Ya banyak orang yang masih beraktivitas lah jam segini. Harusnya sih aman ya. Soalnya yang agak ngeri kalau jalan sepi, juga banyak orang yang beraktivitas, takut begal ya kalau daerah-daerah agak pelosok gitu. Oh iya, nyambung video percakapan yang tadi tuh mengenai hal-hal apa aja yang harus atau direkomendasikan untuk diganti
saat kalian mau ngajak atau pakai motor itu untuk perjalanan jarak jauh. Yang pertama kan tadi kabel rem, itu pasti wajib. Yang kedua itu adalah ini ya, apa namanya tadi, lampu itu opsional. Lampu itu opsional kalau kalian memang sering ke jalur ya, atau ke tempat-tempat yang gelap dan perjalanan itu pasti malam-malam. Ya let's say kayak orang-orang mau touring ke Bromo lewat Pantura tuh ada kebanyakan orang-orang ganti juga ke lampu yang lebih terang ya, atau minimal ada lampu tambahan. Karena di Pantura juga ada titik-titik yang memang ada lebih condong lebih gelap, dan memang di sana kan kebanyakan mobil-mobil gede ya. Kalau lampu kita kurang kelihatan juga mungkin supir-supir truk atau kontainer juga nggak notice ada motor di belakang. Ya itu mungkin alasan orang-orang ganti lampu yang lebih terang atau nambahin lampu tambahan kalau motornya sering dipakai touring lewat jalur Pantura. Itu yang kedua, itu opsional sih. Ya itu balik lagi ke masing-masing. Apakah touringnya sering malam atau sering siang yang cuman one day trip gitulah, nggak jauh-jauh amat. Touringnya kayak misalkan short trip ke misalnya ke pantai nih dari Bandung ke Ranca Buaya yang bisa sehari PP dan ngejar nggak pulang malam, itu aman-aman aja nggak dikasih lampu. Yang ketiga itu adalah menurut saya adalah jok. Ya mungkin jok ini nggak banyak orang notice ya. Mungkin kalau udah dapat jok bawaan nyaman sih oke-oke aja. Let's say kayak NMAX juga jok bawaannya udah cukup enak, udah empuk. Cuman beberapa orang ada yang nggak puas dan ganti ke jok yang model Eropa tuh, ya ala-ala Eropa tuh yang ada sekat di belakang. Itu sih bisa jadi opsi kalau misalkan sering dibawa perjalanan jauh ya, untuk menambah kenyamanan sih. Dan dan di motor saya pun yang motor kecil ini nih, ini juga saya ganti ke busa latex sama kulit MBTEC, sama dibentuk ulang sih biar lebih nyaman untuk perjalanan jarak jauh. Hampir ya, kalau perjalanan jauh kayaknya itu jadi hal yang yang bikin kita nggak cepet capek juga kalau kita ganti jok. Karena kalau perjalanan jauh ya pasti kerasa lah capek di pantat atau pedes. Mungkin teman-teman juga sering lah ya, perjalanan jauh pantatnya tuh panas atau kayak pedes tuh. Apalagi di Matic Honda ya. Matic Honda tuh jok-joknya condong lebih banyak yang keras. Soalnya saya juga di rumah ada motor Honda sih, Yamaha. Untuk Maticnya sendiri kebanyakan udah udah empuk. Tapi kayak Prigo ini saya rasa joknya sangat keras, dan di bawah riding sejam pun udah pantat tuh udah agak pegel sih. Ditambah memang busanya lebih tipis ya, ada tulangan-tulangan yang langsung ke pantat. Itu nggak enak lama-kelamaan, kerasa loh. Itu yang jadi poin ketiga sih kalau misalkan motor kalian mau dipakai untuk jalan. Yang keempat sebenarnya ini tergantung motor kalian, kondisi bawaan standar pabriknya udah enak atau belum. Yang saya rasa di Prigo ini part ini tuh bawaan pabriknya sangat enak ya.
yaitu part yang kita maksud itu adalah shock breaker ya. Shock breakernya itu mau depan dan belakang. Kalau di Prigo ini nggak enak sih, jujur aja. Dan itu terbukti dari teman-teman yang di forum yang sering bilang bahwa ya untuk Prigo shock depannya itu terlalu empuk, ngayunnya terlalu ngayun, dan dinaikin itu langsung ambles ya. Jatuhnya kalau kita kena hantam lubang, dia mainnya terlalu cepat, nggak bisa nahan, langsung jeduk jeduk, ya itu yang bikin gak enak. Terus kalau dipakai nikung, dia agak ngayun, ya itu settingan bawaan sih. Baiknya kalau mau lebih enak di rebound ulang, atau kalau enggak diganti ininya apa namanya, oli shocknya yang agak lebih kental ya, biar si suspensinya itu nggak terlalu ngayun. Jadi yang maksudnya ngayun itu dia naik turunnya cepat. Itu walaupun kelihatannya empuk, kelihatannya yang kayaknya nyaman tuh, ternyata ya kalau dipakai nggak enak, karena ya nggak bisa anteng kalau di tikungan, dia ngayun terus. Itu yang bikin kita nggak enak bawa motor. Terus kalau suspensi depan yang saya rasa di motor ini ya khususnya, saya nggak tahu kalau di motor lain gimana. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing motor apa aja yang sering kali problem di shock breaker depan. Coba dong sharing di komentar biar kita sama-sama tahu. Sama ya kalau ada sih tips untuk memperbaikinya ya, biar enak gimana. Nah, kalau di Prigo sendiri itu selain ya mungkin oli shock bisa diganti, per sulingan dan per shocknya juga kalau kalian punya budget lebih, bagusnya sih juga diganti ya. Oh, sekarang kita udah nyampe Banjaran juga BTW. Kita udah ada di pertigaan Banjaran yang mau arah Baleendah sorean. Kita beloknya ke Baleendah sih, karena saya pulang mau ke arah Ciparai. Oke, balik ke topik. Tadi itu kan untuk di Prigo sendiri itu kalau punya budget lebih baik persulingannya itu diganti, atau enggak minimal dipotong 1 cm aja sih. Dan untuk pernya kalian bisa ganti itu yang lebih panjang, karena bawaan Prigo-nya sendiri itu dia sebenarnya kalau panjang udah pas, tapi karena terlalu lembek jadi pas mainnya itu nggak enak. Nah, opsinya itu kalian bisa ganti ke per yang lebih panjang biar menambah kekerasan suspensinya. Kalau saya sendiri sih mungkin kalau per sulingan nggak diganti, kalau mau nambah kekerasan sedikit, itu kalian bisa pakai pernya Mio M3. Kalau di sini sih masih agak rame ya di pasar Banjaran. Nah, kalau balik ke topik, lupa mulu jadinya. Kalau kalian cuma mau menambah kekerasan tanpa ganti per sulingan atau potong per sulingan, kalian bisa tuh pakai pernya Mio M3. Itu kalau dibandingkan dengan Prigo yang standar luar pabrik, itu bedanya lebih panjang 1 cm, nggak banyak jadinya perubahannya. Dan itu juga nambah kerasnya juga dikit sih, nggak terlalu banyak. Atau bentar, nyari dulu. Atau kalau misalkan per sulingannya diganti, misalnya dipotong tuh 1 cm,
Opsinya kalian bisa bisa beli apa namanya shock yang lebih panjang dari Mio M3, kayak misalnya Mio J. Mio J kalau nggak salah tuh bedanya 2 sentian ya kalau tidak salah. Jadi perselingan dipotong 1 senti, terus ditambah si persoknya diganti sama Mio J. Itu lumayan sih, cukup enak ya. Tapi balik lagi ke berat badan kalian. Kalau berat badan kalian terlalu ringan dengan settingan yang terlalu keras, itu pasti nggak akan enak. Jadi coba sesuaikan juga atau konsultasi ke tukang servis shop. Enaknya seperti apa? Disesuaikan dengan berat badan kalian. Cuman kalau saya sendiri yang berat badannya kurang lebih 65 kilo, saya itu nambah persoknya cuma 1 senti panjangnya. Itu udah cukup. Dan ganti oli shocknya itu ke 10W pantalannya. Itu menurut saya udah cukup sih. Kalau shock itu berdasarkan preferensi masing-masing ya, kondisi berat badan, gaya bawa riding, itu mau ngaruh banget. Terus untuk suspensi belakang sebenarnya kalau Prigo ya, khusus Prigo itu sebenarnya udah cukup enak. Cuman memang sih di beberapa kondisi itu kayak terlalu ngayun juga. Kalau misalkan kalian ketemu jalan kayak jalur Pangalengan tadi yang banyak tikungan, itu lumayan ngayun. Dan kalau berat badan kalian cukup berat, itu pasti nggak terlalu enak sih. Ya baiknya sih diganti, tapi ini opsional ya. Baiknya diganti ke suspensi yang lebih bagus ya, yang kalau bisa yang bisa di-adjust sih. Jadi kalian bisa setting tanpa harus istilahnya kalau beli suspensi yang fix nih, misalkan suspensi yang fix ada setelan ternyata nggak enak, harus beli lagi. Kalau yang ada setting minimal ya kalian bisa setting sesuai keadaan dan kondisi kalian, kondisi berat badan, atau mungkin nanti kalau ditambah boncengan enak atau enggaknya bisa disesuaikan. Kalian sering bonceng atau sering sendirian itu bisa disetting. Yang belakang kebanyakan orang-orang bukan cuma matic ya, pengguna kayak kopling dan bebek juga banyak yang diganti sih kalau suspensi belakang, karena opsinya lebih banyak dibandingkan suspensi depan. Kalau suspensi depan itu opsinya gini, kalau tidak ada aftermarket ya harus di reborn atau enggak ya custom ke tukang shop ya. Dan yang namanya custom itu kadang suka tidak sesuai dengan dengan keinginan lah, dengan ekspektasi. Kadang ada tukang shop yang di remote malah nggak enak. Saya udah pernah kejadian seperti itu, remote shop depan dan hasilnya malah lebih parah dari bawaan pabriknya, malah lebih nggak enak. Dan yang namanya si depan kan nggak gampang juga ya diganti. Partnya lebih mahal dibandingkan let's say untuk matic kecil suspensi belakang yang banyak variasi harga dan itu lebih fleksibel diganti. Kalau depan kan nggak banyak opsi ya kalau mau diganti. Ya kalau menurut saya sih 4 part itu ya yang harusnya kalian pertimbangkan untuk diganti untuk perjalanan yang lebih jauh sih ya. Itu sih buat kenyamanan teman-teman juga dalam berkendara jarak jauh. Yang saya rasakan sih selama ini 4 part itu ya mesti diganti. Kalau satu lagi, ini khusus pengguna Prigo.
Mungkin di sini teman-teman ada yang pakai Prigo, tolong dong komen kalau spion Prigo yang bawaan itu kan terlalu pendek. Menurut kalian apakah nyaman nggak pemakaian spion pendek itu? Karena saya sendiri sih jujur nggak nyaman karena nggak fungsi sih, sulit untuk melihat ke belakang. Makanya di sini walaupun kelihatan standar, saya juga udah ganti spionnya ke spion NMAX ya, yang si tangkainya itu lebih panjang, si batang besinya itu lebih panjang daripada Wawan Prigo. Walaupun bentuk spionnya sih sama aja, nggak ada beda, cuma beda di panjangnya aja. Menurut saya sih lebih nyaman pakai yang NMAX, lebih fungsional, lebih kepake kalau memang kita sering lihat ke belakang. Nah, tolong teman-teman komen apakah bawaan menurut kalian, bawaan spion Prigo ini bawaannya enak atau enggak, atau memang kebanyakan dari teman-teman pada ganti spion. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini saja ya, karena berhubung kita udah sampai ke daerah Bale Endah ya, paling 15 menit juga saya sampai tujuan. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Kalau mungkin ada teman-teman yang mau sharing atau ada yang mau tanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, komen jika kalian mau tanya. See you on next video guys. Bye bye.